Yesus itu adalah bisa menjadi dua, manusia dan Tuhan. Terus Yesus yang manusia ini berarti dia itu Ya emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, gini Mbak. Assalamualaikum sahabat muslim Indonesia dimanapun kalian berada. Ada momen menarik sekaligus lucu dalam dialog Ustadz Yusuf PI dengan seorang gadis Kristen. Dalam dialog ini, wanita tersebut mencoba membantah Ustadz Yusuf PI dengan berbagai argumennya. Namun menariknya, bantahan-bantahan tersebut justru membuat dirinya semakin bingung ketika Ustadz Yusuf PI memberikan penjelasan dan menjawab satu persatu argumennya. Penasaran seperti apa dialognya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung saja kita simak videonya. Gini Mbak, coba kita pakai logika. Saya mau tanya kepada Anda, manusia itu ciptaan atau bukan? Ciptaan Tuhan yang ke. Oke. Yesus manusia atau bukan? Bapak manusia. Yesus manusia atau bukan? Yesus itu adalah bisa menjadi dua, manusia dan Tuhan. Yesus manusia dan Tuhan gitu. Nah gini Pak, Yesus itu berjelma sebagai manusia untuk menebus, dan dia sebagai Tuhan setelah dia naik terangkat ke surga. Baik, kalau Yesus itu manusia, manusia tadi adalah ciptaan, berarti betul Yesus itu ciptaan. Yesus itu bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan. Berarti salah tadi ya pertanyaan di awal jawabannya gitu ya. Seharusnya Anda tadi ya di awal tadi ketika saya tanya manusia itu apakah ciptaan, bilang aja bukan ya. Ya. Iya ciptaan. Iya manusia ciptaan betul. Betul. Oke, sekarang Yesus itu manusia betul? Kenapa Pak? Yesus itu manusia betul? Yesus itu bisa menjadi dua, tapi Yesus itu tidak manusia seutuhnya. Yesus Waduh, berbeda separuh. dengan Memangnya kayak belang kayak gimana Maria melahirkan? Maunya Anda gitu. Separuh Tuhan separuh manusia atau kayak gimana gitu? kan itu Maria janinnya cuma untuk Tuhan aja. Iya, makanya yang dilahirkan Maria apa sih bentuknya? Ya iya manusia. Manusia. Kan kayak gitu. Baik. Pertama, manusia itu ciptaan. Kedua, Yesus itu adalah manusia. Nah, yang ketiga Mbak ya, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Yesus ini bukan ciptaan, tapi menciptakan. Bukan salah rupanya ya, teman-teman. Salah ya? Berarti omongan Anda di awal salah gitu? Bukan salah. Tapi ada penjelmaan. Iya, kata Anda manusia itu ciptaan, betul? Iya. Yesus manusia, betul? Ya, manusia. Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Ya. Yesus Beda, yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Beda. Kan penjelmaan, Pak. Penjelmaan. Iya. Tahu terserah Anda mau dia menjelma jadi apapun terserah. Jadi kalau Yesus bentuknya manusia namanya Yesus, Yesus yang manusia ini berarti dia itu Ya emang bentuknya menjelma sebagai manusia, menjelma aja Pak, menjelma. Tapi kalau dia tetap Tuhan, Gini Mbak. Saya udah kasih tahu Anda ya di awal pertanyaannya, apakah manusia itu ciptaan? Iya ciptaan. Yang kedua, ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia. Kan gitu. Nah, yang ketiga, berarti Yesus yang manusia ini adalah ciptaan, betul? Bukan. Yesus berarti itu dua ini salah. Yesus itu pencipta. Dua di awal salah. Tidak bisa dibilang. Kan dua di awal salah gitu. Pertanyaan ketiga bukan katanya. Padahal dia sendiri yang menjawab ya, manusia ciptaan. Yesus Jadi manusia, dia sendiri gitu loh ya. Kalau Bapak berhasil manusia. Aduh, kalau tes CPNS gagal ini. Iya, betul teman-teman.
kalau tes CPNS gagal ini. Sekali lagi ya, manusia adalah ciptaan, betul? Kalau dari saya betul, kalau dari Bapak? Iya, ciptaan. Ya udah. Tahu saya. Terus Yesus itu manusia, betul? Enggak. Yesus itu hanya menjelma, bukan termasuk manusia. Menjelma sebagai. Bukan termasuk manusia. Jadi Maria melahirkan apa coba? Mbak, Maria itu melahirkan apa coba? Gambaran seperti kita loh Pak. Penjelmaan itu loh Pak. Ya dia emang terlahir sebagai manusia. Syukron jazakallah langsanya. Ayo, kayak gimana Mbak? Kayak nggak terima ya arti dari penjelmaan ini. Bukan masalah menjelma atau tidaknya, kan gitu. Sakit pala saya, teman-teman ya. Masa dengan jawaban dia sendiri dia bantah sendiri pula. Bukan membatasi ya Pak. Kalau Bapak pertanyaan Bapak Satu manusia ya. itu ciptaan nggak? Apakah manusia Saya mengakui bahwa ciptaan? manusia itu penciptaan. Kan gini, apakah manusia itu ciptaan? Ciptaan, kata Anda. Habis itu ya, apakah Yesus itu manusia? Manusia, kata Anda. Oke. Menjelma Yang ketiga. sebagai manusia Pak. Pak. Ya, yang menjelma ketiga. sebagai manusia. Yang ketiga, berarti ya manusianya Yesus ini ciptaan, betul? Karena manusia itu ciptaan. Allah itu pencipta bukan? Betul nggak? Hah? Gini ya Pak, udah saya mau pamit. Saya Iya, pamit lah ya. Sakit kepala juga saya dengan Anda gitu ya. Enggak ini apa. Bukti, Bapak cuma ngomong. Jadi Bapak Cuma jangan ngomong, berpikir enggak pikiran ini Bapak enggak sendiri. ada Itu hanya menjadi omong kosong, enggak ada iman yang datanya gitu ya, teman-teman. Bapak jangan. Makanya Udah, Pak. cuma omong Jangan, kosong Bapak, masalahnya. Bapak nggak cocok. Iya, Bapak nggak cocok. enggak cocok memang betul. Ya, sepertinya gadis ini masih perlu banyak belajar dan menggali lebih dalam lagi. Mudah-mudahan dialog yang kita saksikan tadi bisa menjadi bahan renungan untuk dirinya di kemudian hari. Karena banyak sekali orang yang pada awalnya membantah, bahkan memiliki prasangka terhadap Islam. Namun seiring berjalannya waktu, ketika mereka mulai mempelajari Islam dan menemukan berbagai hal yang sebelumnya tidak mereka ketahui, perlahan mereka mulai berpikir dan mempertanyakan kembali apa yang selama ini mereka yakini. Dan tidak sedikit pula yang akhirnya Allah berikan hidayah untuk mengenal Islam. Sebab keyakinan yang telah tertanam sejak kecil tentu tidak mudah untuk diubah. Namun ketika berbicara tentang Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan mendasar yang tetap perlu kita renungkan. Siapa sebenarnya Tuhan yang kita sembah? Ataukah Dia memiliki sifat-sifat seperti makhluk yang diciptakan? Dalam Islam, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan, tidak membutuhkan makanan dan minuman, tidak tidur, tidak membutuhkan pertolongan makhluk-makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang seharusnya mendorong kita untuk mau belajar lebih dalam, bukan sekedar mengikuti apa yang kita dengar atau hanya mempertahankan keyakinan yang sudah kita pegang sejak lama. Dan apakah gadis tersebut mau menerima atau masih ingin membantah, itu bukanlah urusan kita. Tugas kita hanyalah menyampaikan apa yang kita yakini sebagai kebenaran dengan cara yang baik. Selebihnya, hidayah adalah hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin video ini tidak akan muncul lagi di beranda kalian. Jadi, jika kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga untuk tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.